di kali ini saya akan membahas topik bagaimana mencari pasangan hidup yang terbaik dan ideal menggunakan konsep matematika. Adapun sebelum saya memformulasikan model matematika saya menyusunnya berdasarkan dua asumsi. Salah satunya adalah cerita klasik. Plato bertanya kepada gurunya Socrates, apa itu pasangan hidup ideal, apa itu cinta, dan apa itu jodoh. Nah, Socrates menyuruh Plato berjalan ke sebuah ladang. Ladang ini dia hanya berjalan satu arah one way dan tidak boleh berbalik arah untuk mengambil dan memetik gandum yang menurut dia terbaik dan terbesar. Dan dia tidak boleh mengambil gandum yang sudah dilewatinya. Nah, maka ada kemungkinan akan ada dua kemungkinan yang dihadapi Plato. Yang pertama, dia berjalan beberapa arah dan menemukan gandum yang menurut dia sudah besar dan dipetik. Dan ternyata setelah di jalan beberapa langkah berikutnya dia menyesal karena ditemukan gandum-gandum yang lebih besar dan lebih baik. Yang kedua, Plato berjalan keluar ladang tersebut dengan tangan kosong karena dia berpikiran akan ada gandum yang lebih baik di depan. Ternyata makin mendekat ke pintu, gandum yang didapat lebih buruk daripada yang sebelumnya. Cerita kedua yang saya akan gunakan adalah seorang ahli matematika yang terkenal di tahun 1960. Tahun 1960, Martin Carter dari Amerika, dia menulis sebuah buku Mathematical Games and Recreation, bagian dari Scientific American. Salah satu topik yang saya ambil dari buku tersebut adalah secretary problem. Ada suatu perusahaan besar yang ingin mencari sekretaris yang terbaik dari segi fisik, penampilan, karakter, skill. Nah, jadi perusahaan ini akan menginterview 100 bahkan 1000 orang. Di sini saya mengambil contoh 100 orang yang akan diinterview dan dicek untuk mengetahui seberapa bagus sekretaris tersebut. Karena belum diketahui apa yang termasuk sekretaris yang terbaik. Maka 30% orang di depan yang terbaik ini, bukan terbaik, 30% yang di depan ini saya jadikan sebagai sampel pembanding. Seberapa baiknya yang di depan ini pun tetap akan saya reject. Karena saya hanya akan mencari 30% di depan ini sebagai sampel pembanding untuk mengetahui siapa dan kriteria apa yang menurut perusahaan itu adalah yang terbaik, bukan siapa kriteria apa itu yang terbaik. Nah, saya akan mulai memilih di consideration area. Di consideration area ini saya akan mulai memilih. Jikalau setelah 30% ada orang pertama yang lebih baik dari 30% di depan, maka dipilih. Jikalau tidak ada orang kedua yang lebih baik dari 30% di depan, saya akan memilih, dan seterusnya. Dan jikalau sampai 100% di depan tidak ada yang lebih baik dari di depan ini, terpaksa harus dipilih. Oke. Nah, begitu juga dengan kehidupan memilih pasangan hidup. Jikalau kita terlebih awal memilih pasangan, maka kita akan mengabaikan orang-orang terbaik yang ada di depan. Jikalau kita terus memilih, maka kita terakhir akan keluar dengan tangan kosong dan tidak menikah seperti cerita Plato tadi. Nah, jikalau seorang wanita cantik, berpendidikan tinggi, latar belakang yang pendidikan, latar belakang sosial, latar belakang karakternya semua bagus, akan memilih pasangan hidup yang terbaik, pria terbaik. Nah, saya umpamakan wanita ini putri Indonesia, semuanya komplit. Nah, jikalau dia pacaran sekali, langsung menikah dan pria tersebut dijadikan suami, maka probabilitas dia menemukan pasangan ideal adalah 100% karena tidak ada pembandingnya. Jikalau ada dua pria yang datang, ada dua kandidat A dan B, maka probabilitas dia menemukan pasangan terbaik adalah 50%. Misalnya A terbaik 50% atau B terbaik 50%. Nah, yang mulai saya akan bahas dengan formula matematika ini adalah jikalau ada 3 kandidat. Ibaratnya ada pria yang namanya PQR. Saya berikan skor mereka 1, 2, 3. 3 adalah yang terbaik, 1 adalah yang terburuk. Nah, jikalau wanita tersebut tidak mau menggunakan prinsip sekretaris ini, model sekretaris ini dari Martin Gardner, artinya tidak akan dipilih sampel pembanding. Sampel pembandingnya 0. Artinya dia pacaran sekali langsung menikah. Maka persentase dia menemukan pria terbaik adalah 33%. Cara berhitungnya seperti ini. PQR masing-masing bisa diberi nilai 1, 2, 3. Kita tidak mengetahui apakah P 1 atau 2 atau 3 skornya. Jadi berdasarkan perhitungan matematika 3P3, 3 permutasi 3 didapat 6. Jadi 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Ini adalah kemungkinan skor dari PQR. Misalnya putri ini
berpacaran dengan P sekali tanpa ada sampel pembanding, langsung menikah, maka kemungkinan putri ini menemukan pasangan hidup terbaik dengan skor 3 adalah 2 dari kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan jikalau putri langsung berpacaran dengan Q dan langsung menikah, maka kemungkinan putri menemukan pasangan terbaik dengan skor 3 adalah 2 dari berapa opsi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 33%. Nah, jikalau putri mengambil P sebagai sampel pembanding seperti model matematika di sekretaris ini. Nah, jikalau dia ambil P sebagai sampel pembanding, maka kemungkinan putri menemukan pasangan terbaik, misalnya Q, skornya 2. Karena kan asumsinya seperti cerita di atas, jikalau sampel ini, jikalau consideration area ini lebih bagus daripada rejection area ini, maka dipilih 2, dipilihkan. Nah, jikalau Q mendapat skor 3 lebih baik dari skor P 1, dipilihkan. Nah, di sini Q tidak lebih baik karena Q hanya mendapat skor 1, lebih buruk dari 2, maka kita head ke R lebih baik 3, diambil. Begitu juga di sini, Q mempunyai skor 3 lebih baik dari P dengan skor 2, diambil. Dan ketika dua opsi ini, Q dan R bukanlah pilihan yang terbaik dibanding P, terpaksa diambil. Di sini kita mengambil R karena skornya 2 dibandingkan dipilih Q. Dan di sini kita mengambil Q meskipun terburuk dengan skor 2. Jadi ada berapa kemungkinan yang diinginkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 6. Sedangkan yang terbaik dengan skor 3 saya centang biru 1, 2, 3 per 6, 50%. Jikalau kita mengambil P sebagai sampel pembanding, maka peluang putri menemukan pasangan hidup terbaik adalah 50%. Nah, apakah akan menemukan probabilitas yang lebih tinggi jika saya menggunakan 2 orang pria sebagai pembanding? Nah, di sini kita lihat, jikalau saya menggunakan P itu sebagai sampel pembanding, artinya seberapa baik pun P dan Q tetap putri tolak. Karena mereka hanyalah sebagai pembanding sampel saja dan akan dipilih di pihak R. Nah, kita lihat di sini ada berapa opsi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kemungkinan R lebih baik daripada 2 kandidat di atas dengan skor 3, 1. Dan kemungkinan R dengan skor tertinggi lebih tinggi dari 2 kandidat di atas 3. Berarti ada 2 di sini yang centang biru ya. Jadi 2 per 6, 33%. Jadi dari 3 opsi yang bisa dihadapi oleh si putri adalah mengambil satu pembanding jikalau ada 3 kandidat pria yang muncul. Satu pria sebagai pembanding, sebagai sampel. Seberapa bagusnya pria tersebut pun tetap di-reject, ditolak. Karena akan dibandingkan dengan pria QR, maksudnya akan dipilih setelah jadikan P sebagai pembanding dan mulai akan memilih di pria Q dan R. Inilah opsi terbaik 50%. Kalau ada 3 kandidat pria, kita jadikan satu sebagai pembanding, artinya mereka masuk ke rejection area, mereka tidak dipilih. Mereka hanya kita untuk sebagai pembanding saja. Nah, jikalau kita terlalu memilih, kita menggunakan 2 sampel pembanding, malahan probabilitasnya turun menjadi 33%. Jadi tidak selamanya lebih banyak pembanding lebih baik. Nah, sekarang saya coba menghitung. Jikalau putri berpacaran lebih banyak kali, lebih dari 3 kali, artinya ada lebih dari 3 pria. Putri berpacaran 4 kali, diambil sampel pembanding 1. Berpacaran 5 kali, diambil sampel pembanding 2. Berpacaran 10 kali, diambil sampel pembanding 3. Bahkan berpacaran 100 kali, diambil sampel pembanding 300, diambil sampel 37 orang. Dan jikalau putri bisa berpacaran 1000 kali, diambil sampel pembanding 368 orang. Ternyata peluang yang didapat makin banyak berpacaran dan makin banyak sampel pembanding, ternyata probabilitasnya menurun. Jadi bukan berarti pacaran lebih banyak, sampel pembanding lebih banyak, probabilitas lebih baik. Kadang-kadang bisa terjadi makin memilih makin buruk, seperti cerita Plato dan Socrates itu. Nah, jadi idealnya untuk kasus ini adalah pacaran dan jumlah sampel juga tidak harus mempunyai frekuensi yang banyak. Oke? Dan tidak boleh kita memilih langsung orang pertama dijadikan sebagai pasangan hidup langsung menikah. Karena di sini kan kita nampak skornya baru 33%. Oke? Nah, sekarang saya akan menuju ke fungsi probabilitas menggunakan teknik matematika, memadukan fungsi probabilitas dengan kalkulus dasar di sini dengan perhitungan matematika yang lebih rumit. Nah,
misalnya ada dari 0, 1, 2, 3 sampai C. C ini adalah jumlah orang yang akan di reject. Mereka hanyalah sebagai sampel perbanding. Dan kita mulai memilih di C tambah 1, C tambah 2 sampai ke N. Di sini adalah consideration area seperti cerita tentang sekretaris ini, kita akan mulai memilih di C tambah 1. Apakah dia lebih baik dari bagian rejection area? Kalau lebih baik kita pilih. Kalau tidak ada, orang kedua lagi yang kita pilih. Nah, fungsi probabilitas ini terdiri dari dua peluang yang akan saya gunakan. PA ini adalah peluang dari banyak pria yang mengantri untuk pasaran. PD ini adalah peluang kita mulai memilih. Oke. Nah, di sini kan misalnya ada sejumlah N pria, jadi 1/N. PD kenapa 0? Karena kan di sini kita belum memilih bagian rejection area, karena tidak ada yang pilih dari peluangnya 0. Dan kita mulai memilih di C tambah 1. Di C tambah 1 kenapa peluangnya 1? Nah, karena C tambah 1 adalah yang terbaik, lebih baik dari bagian rejection area. Makanya saya berikan peluangnya 100%. Kalau tidak ada, kita ke C tambah 2. Dan 1 dikurang sebelumnya didapat ini. Dan ternyata pola-pola berikutnya probabilitas PD ini adalah bertambah 1. Jadi fungsi probabilitas ini saya coba kelompokkan dengan mengeluarkan C/N, dan ini semua saya coba jumlahkan dengan mendekati 1/X. Diintegralkan ini penjumlahan ini mendekati 1/X. Nah, 1/X jika diintegralkan dapat ln X, dan hasilnya fungsi probabilitas ini adalah minus X ln X. Dan jika saya gambarkan grafiknya adalah seperti ini. Nah, ternyata didapat titik optimal di bagian 36,8% setelah saya menggunakan diferensial X kali minus X ln kali minus X kali ln X didapat 0,368, 36,8%. Artinya sebelum 36,8 ini adalah rejection area. Oke, mereka hanyalah digunakan sebagai sampel perbanding. Seberapa bagusnya mereka tetap kita tolak, dan akan memilih setelah 36,8%. Nah, ini adalah fungsi probabilitas untuk memilih pasangan ideal. Nah, bagi pihak pria, kadangkala kita merasa kita sudah terbaik. Kenapa tidak dipilih oleh putri? Nah, dalam tanda kutip putri adalah wanita ideal bagi siapapun. Kadangkala kita hanya berada di daerah rejection area bagi mereka. Jadi seberapa bagusnya kita pun tidak akan memilih. Kita akan dipilih ketika kita muncul di bagian setelah rejection area. Mungkin kita akan dipilih. Jadi jangan terlalu bersedih juga. Nah, bagi wanita jangan coba-coba memilih di awal tanpa menggunakan sampel pembanding, karena akan ditemukan pasangan hidup yang tidak ideal kalau menurut perhitungan matematika ini. Sebenarnya prinsip ini bukan digunakan untuk mencari pasangan hidup, bisa digunakan untuk memilih apartemen, rumah dengan budget terbatas kita, dalam bidang investasi, dalam bidang mencari orang-orang profesional untuk ditempati di perusahaan kita. Semoga konten saya ini bermanfaat. Terima kasih.